البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Babus Sadisu wal Arba'un, bab yang ke-46 ya. Kalau di yang cetakan ini, Fadlul hubbi fillahi ta'ala. Keutamaan rasa cinta kepada rasa cinta di jalan Allah Ta'ala. Mencintai karena apa? Karena Allah. Wal hassi alaihi, dan dorongan untuk mencintai karena Allah. Wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuh, dan dorongan untuk seseorang itu memberitahu orang yang dia cintai bahwasanya dia mencintainya. Tayyib. Ini di jalan Allah, dan akan dapat doa-doa yang baik dan seterusnya. Bahkan apa, dalam kehidupan sehari-hari pun orang awam paham. Iya, kalau kita nggak ngasih tahu kita cinta pada dia, tahu-tahu dia diambil orang, kita yang sedih. Kenapa kamu sedih? Saya cinta pada dia tapi bertepuk sebelah tangan. Kenapa bertepuk sebelah tangan? Saya nggak ngasih tahu dia nggak tahu. Ya, salah kamu lah. Akhirnya diambil orang. Baik. Wa madza yaqulu lahu idza a'lamah, dan apa yang diucapkan kepada dia kalau kita memberitahu dia. Baik, semuanya ada adab-adab yang mulia dalam masalah apa? Cinta di jalan Allah. Qala Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama beliau itu adalah orang yang keras kepada orang kafir dan saling menyayangi di antara mereka. Kemudian disebutkan ila akhir surah, sampai akhir surat, yaitu apa? Tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka itu banyak rukuk dan banyak sujud. Ya betaghuna fadlam min rabbihim waridwana, fadlam minallahi waridwana. Mereka dalam rangka mencari karunia dan keridhaan dari Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka di wajah mereka adalah, yaitu apa? Ada tanda di wajah mereka karena apa? Jejak-jejak sujud. Dzalika masaluhum fit Taurah. Itu adalah permisalan mereka di dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injili kazar'in akhraja syata'ah. Sementara permisalan mereka di dalam Injil, untuk yang qiraah wakaf di situ, adalah seperti pohon yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarah, lalu apa? Allah Ta'ala mengokohkannya. Fastaghlat, lalu dia semakin berkembang. Fastawa ala suqih, lalu dia akan apa? Akan tegak sempurna, seimbang di atas apa? Di atas akarnya itu. Yu'jibu zurra, menyebabkan penanamnya itu merasa kagum. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk dengan mereka Allah membuat orang-orang kafir itu merasa jengkel, merasa bengang. Kemudian apa? Yu'jibu zurra al-yaghidha bihimul kuffar wa adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari mereka dengan apa? Ampunan dan pahala yang mulia. Pahala yang mulia dan agung. Tayyib. Dan ini telah kita lewati di dalam apa? Tafsirnya, bahwasanya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya ini adalah pola mubtada khabar yang menunjukkan kesempurnaan, yaitu apa? Muhammad adalah betul-betul utusan Allah dengan segala karakter yang mulia. Tayyib. Karena apa? Yang namanya Rasul mencakup di dalamnya adalah sifat amanah, juga sifat tabligh, fatonah dan lain-lain, juga apa? As-sidq dan seterusnya. Maka ketika kalimatnya mutlak Muhammad adalah Rasulullah, berarti dengan segala kesempurnaan sifat risalah ada pada diri beliau. Nah, setelah memuji dan menyanjung Rasulnya, Allah Ta'ala memuji dan menyanjung orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat. Dan ini polanya adalah pola pujian, menunjukkan yang disebutkan di sini adalah perkara yang terpuji, yaitu mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir dan saling menyayangi di antara mereka. Di antara mereka disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah al-abrar wal akhyar, orang-orang yang berbakti dan orang-orang yang baik. Menunjukkan apa? Terkadang mereka kasar kepada orang-orang yang tidak baik di antara mereka. Maka jangan heran terkadang sahabat seperti apa? Umar bersikap kasar kepada Hatib bin Abi Balta'ah ketika membuat suatu kesalahan yang sangat besar sampai mengatakan dia munafik. Kemudian Rasulullah membela dia tidak sampai munafik, cuma dia memang salah besar. Demikian pula ucapan siapa itu? Sa'ad bin Mu'ad kepada Sa'ad bin Ubadah, ini adalah engkau adalah munafik, engkau membela orang-orang munafik. Menunjukkan apa?
Bukan berarti selama dia masih muslim kita lembuti terus, walaupun dia jahat, walaupun dia pencuri, walaupun dia suka merompak. Tidak begitu. Tapi yang dimaksudkan adalah apa? Adalah orang-orang yang berbakti di antara mereka. Taib. Adapun kalau memang perlu disikapi keras, disikapi keras, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang yang telah punya ilmu tapi melakukan kesalahan dengan sengaja. Seperti apa 3 sahabat itu. Taib. Kemudian apa? Ruhama'u bainahum, menunjukkan memang mereka saling cinta dan bencinya adalah karena Allah. Karena ini musuh Allah, maka kita benci. Ketika ini adalah orang yang baik, orang yang berbakti pada Allah, maka kita sayangi. Tarahum ruk'an sujada. Ini adalah karakter yang sangat mulia yang berikutnya, yaitu engkau melihat wahai Rasulullah para sahabat itu banyak rukuk dan banyak sujud. Menunjukkan apa? Bukan berarti orang yang ikhlas itu dia harus selalu menyembunyikan amalan. Sampai apa? Dilihat dalam perkara-perkara yang wajib, yaitu apa? Mereka rajin datang ke masjid untuk sholat berjamaah dan sebagainya. Bukan dengan alasan ikhlas, oh saya mau sholatnya di rumah saja. Ini keliru. Sebagaimana penjelasan jumhur, kalau yang wajib memang apa? Digalakkan untuk disyiarkan kepada umat, sehingga apa? Dikerjakan secara terang-terangan. Adapun kalau sunnah yang memang disunahkan untuk dirahasiakan, maka diusahakan untuk dirahasiakan. Tayyib. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya ini adalah amalan yang terbaik, amalan badaniyah yang terbaik, yaitu rajin sholat. Tayyib. Ini sekedar apa? Bukan sebagai pembatasan amalan, tapi disebutkan amalan yang terbaik sebagai apa? Pemimpin bagi amalan-amalan yang lain. Mereka juga rajin mengerjakan yang lain-lain. Ya betaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Menunjukkan keikhlasan mereka. Sholatnya adalah mencari karunia dan keridhaan dari Allah, bukan karena mencari wajah manusia, mencari harta dunia, bukan karena agar apa? Dapat pangkah, tapi enggak, betul-betul lillahi ta'ala. Cari karunianya adalah kepada Allah dan keridhaan dari Allah, bukan keridhaan makhluk. Dan yang kedua lebih agung daripada yang pertama. Yang pertama adalah cari pahala secara umum, dan juga apa? Yang namanya sholat itu adalah akan membuka pintu-pintu rezeki. Ini adalah halal. Sholat niatnya adalah agar Allah kasih tambahan rezeki, ini halal. Salah kalau apa? Kalau mencarinya dari selain makhluk, dari selain Allah, apa? Kepada para makhluk. Cuma yang kedua itu yang lebih baik, yaitu apa? Mencari ridha Allah. Nah, para sahabat menggabungkan dua perkara tadi. Wa ridwanu minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itu lebih besar lagi. Tapi semuanya adalah boleh, asalkan mintanya kepada Allah, bukan pada yang lain. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, yaitu tanda-tanda mereka tampak di wajah mereka, yaitu jejak-jejak sujud. Disebutkan oleh Ibnu Katsir menukilkan kalam para salaf, yaitu apa? Ketawaduan, ketenangan, juga apa? Kepatuhan kepada kebenaran dan seterusnya. Bukan karakter orang-orang yang suka meninggikan diri dan menyombongkan diri terhadap kebenaran dan kepada saudaranya. Bukan berarti yaitu betul-betul ada tanda hitam di wajahnya. Itu adalah apa? Adalah terserah Allah. Allah jadikan ada itu atau tidak. Karena Khawarij juga ada tanda-tanda itu, sampai disebutkan seakan-akan apa? Dahi-dahi mereka itu, kening-kening mereka itu seperti telapak kaki kuda. Karena apa? Rajinnya sholat. Tapi ternyata apa? Yamruquna minaddin, keluar dari agama. Makanya dijelaskan oleh para ulama yang dimaksudkan adalah apa? Tanda-tanda maknawi yang akan dilihat oleh orang-orang yang memiliki mata hati dan firasat. Orang ini kita yakin dia rajin sujud, rajin ibadah pada Allah, makanya dia terbiasa untuk apa? Untuk tunduk pada kebenaran, terbiasa untuk apa? Untuk tawaduk kepada saudaranya dan seterusnya. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan asar-asar yang banyak terkait dengan masalah ini, bahwasanya kita akan mengetahui hati dia dengan apa? Melalui karakter kebiasaan yang tampak dari wajah dia, dari gaya dia dan seterusnya. Tayyib. Kemudian apa? Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min athari sujud dzalika masaluhum fit Taurah. Yang disebutkan itu tadi adalah permisalan mereka dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injil, permisalan mereka dalam Injil adalah bagaikan tunas yang yaitu benih yang mengeluarkan tunas. Kemudian apa? Tunas itu semakin mengeras, kemudian semakin membesar, kemudian dia sempurna tegak di atas akarnya, akar dan batangnya itu. Itu yang di dalam Injil. Untuk apa itu? Yu'jibu zurra. Tanaman tadi membuat kagum yang menanamnya, yaitu apa? Allah Ta'ala merasa gembira dengan para sahabat. Betul-betul mereka adalah orang yang terbaik. Walaupun mereka bukan sejak lahir sebagai muslim. Bahkan apa? Mereka mengalami pahitnya masa-masa jahiliyah. Tapi begitu tahu kebenaran, langsung mereka sangat
tegar dalam apa? Membela kebenaran, setia menyertai Nabi, dan setia ikut dengan dalil dan seterusnya. Tidak lagi apa? Merasa rindu dengan jahiliyah yang dulu. Betul-betul merasa menyebabkan Allah Ta'ala kagum dengan apa? Dengan yang dia tanam itu. Tayyib. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menanam di umat ini tanaman-tanaman yang baik, sebagaimana dalam hadis yang hasan li ghairihi itu, yang dipakai sebagai dalil oleh Imam Ibnul Qayyim, yaitu apa? Umat ini tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang membela agamanya. Ini adalah tanaman dari Allah. La yazalullahu yaghrisu gharsan fi hadhil ummah. Allah akan senantiasa menanam tanaman pada umat ini. Dan diperkuat dengan apa? Adanya para pembaharu setiap apa? Ujung 100 tahun. Untuk apa? Memperbaiki agama umat ini agar segar kembali seperti apa? Tanaman yang pertama, yaitu pada zaman salaf dulu. Tayyib. Kemudian disebutkan di situ liyaghidha bihimul kufar, agar orang-orang kafir merasa benci, merasa bengang kepada mereka. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, berdasarkan ayat ini maka Imam Malik dan lain-lain mengatakan orang-orang Rafidhah adalah orang kafir. Kenapa? Karena mereka benci kepada para sahabat. Allah telah menamakan orang yang benci kepada para sahabat tadi adalah orang-orang kafir. Tayyib. Kemudian beliau mendatangkan kalam Imam Malik rahimahullahu ta'ala, cuma sayangnya sanadnya tidak diketahui. Dan ini ada di dalam apa? Muwatta, cuma sanadnya tidak diketahui. Imam Malik mengatakan, setelah sampai berita kepada kami bahwasanya ketika Umar dan pasukannya itu membuka Syam, maka orang-orang ahli kitab mengatakan, demi Allah mereka itu memang lebih baik daripada Hawariyun punya Isa. Sebagaimana berita yang telah sampai kepada kami. Mereka lihat memang apa? Tanda-tandanya jelas di dalam Injil, dan terlihat memang mereka adalah orang yang tawadhu, mereka juga sangat taat pada Allah dan seterusnya. Sampai lebih baik daripada sahabat Nabi Isa. Tayyib. Kemudian Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka orang yang beriman dan beramal soleh. Syaratnya adalah menggabungkan antara iman dan amal soleh. Dengan apa itu? Dengan ampunan dan pahala yang mulia. Disebutkan oleh beliau dan para ulama yang lain, yaitu apa? Mereka akan dikokohkan nama mereka di muka bumi sampai hari kiamat. Mereka juga mendapatkan kekuasaan yang indah, yang di dalamnya penuh dengan keadilan dan keberkahan dan seterusnya. Itu adalah janji dari Allah Ta'ala. Dan orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan bagian dari janji itu. Karena ayatnya umum. Maksudnya ayat yang ini khusus untuk sahabat, kemudian ditambah dengan ayat yang umum. Apa itu? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Tapi syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya adalah apa? Betul-betul apa? Mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak berbuat syirik. Enggak ada gunanya kita menegakkan pemerintahan, tahu-tahu kita kembali bekerja sama dengan orang-orang yang apa itu mengagungkan kesyirikan, orang-orang yang mengagungkan patung-patung dan seterusnya. Allah Ta'ala tidak akan meridhoi kekuasaan seperti itu. Tapi syaratnya memang apa? Jadi ahli tauhid dulu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.